Ada seorang penuntut ilmu dari Spanyol. Pernah antum mendengar seorang penuntut ilmu yang asalnya dari Spanyol? Namanya Yahya ibn Yahya al-Laits. Datang dari Spanyol hanya satu tujuan, untuk menuntut ilmu dari Imam Malik ibn Anas rahimahullah. Safarlah dia ikhwani fiddin dari Spanyol menuju Madinah untuk bisa bermajlis. Kebayang di kepala antum bagaimana pengorbanan seseorang berangkat dari negeri yang jauh ikhwani fiddin, membutuhkan banyak harta, belum ada kereta cepat, jet dan lain sebagainya pada zaman itu ikhwani fiddin. Berangkat dari Spanyol ke Madinah dalam satu tujuan, hanya untuk menuntut ilmu dari siapa? Dari Al-Imam Malik ibn Anas. Apa yang terjadi ketika dia telah menuntut ilmu bersama Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala? Suatu ketika terjadi suatu hal di majelis, dan Al-Imam Malik tidak tahu bahwasannya di sana, di dalam majelisnya, ada seseorang penuntut ilmu dari Spanyol, Yahya ibn Yahya al-Laits. Duduklah dia ikhwani fiddin. Kemudian terdengar teriakan riuh suara penduduk kota Madinah. Ribut ikhwani fiddin, ternyata lepas gajah ikhwani fiddin dalam jumlah yang banyak. Tiba-tiba gajah itu memasuki kota Madinah. Spontan orang-orang lari mengeluarkan. Jadi para penuntut ilmu tiba-tiba hilang dari majelis ilmu melihat gajah. Nah, tiba-tiba Imam Malik ngomong sendiri. Yang lain penuntut ilmu melihat, memperhatikan gajah itu. Apa yang terjadi? Tertinggal satu orang murid tok di dalam majelis. Ketika itu tertinggal satu orang murid tok di dalam majelis. Ketika Imam Malik menyampaikan hadis, dia tertegun melihat hanya ada salah seorang murid yang masih diam. Spontan Imam Malik mengatakan, "Siapa namamu wahai pemuda?" Kata Yahya ibn Yahya, "Namaku adalah Yahya." Imam Malik masih terpesona dengan tingkah lakunya. Imam Malik mengatakan, "Kenapa engkau tidak beranjak bersama teman-temanmu? Kenapa engkau masih duduk di situ?" Subhanallah. Imam Malik heran dengan perlakuannya. Hanya dia satu-satunya talib yang duduk di situ ikhwani fiddin. Kemudian apa kata Yahya ibn Yahya al-Laits? "Sesungguhnya aku wahai Imam dari Spanyol, datang ke sini hanya untuk bertemu dengan Anda wahai Imam, bukan bertemu dengan gajah." Subhanallah. "Aku datang jauh-jauh ingin menuntut ilmu hadis dari Anda wahai Imam." Terpesona Imam Malik dengan jawabannya. Dekatlah hubungan Imam Malik dengan Yahya ibn Yahya al-Laits semenjak kejadian itu. Kemudian Imam Malik memberikan kepadanya manuskrip kitab Al-Muwatta. Diberikan kepadanya ikhwani fiddin. Maka kalau antum sampai hari ini, manuskrip dari Al-Muwatta yang paling banyak tersebar di seluruh dunia sampai hari ini adalah manuskrip dari Yahya ibn Yahya al-Laits, seorang penuntut ilmu dari Spanyol. Berbicara mengenai murid-muridnya Imam Malik, rasanya ingin melanjutkan kisah banyaknya murid dari Imam Malik di dalam menuntut ilmu. Hisham ad-Dimashqi, pernah untuk mendengar nama ini? Hisham ad-Dimashqi, ada yang pernah mendengar? Tidak pernah.
Hisham ad-Dimashqi adalah gurunya Al-Imamul Bukhari. Guru Al-Imamul Bukhari. Bapaknya jual rumah demi dia bisa menuntut ilmu dengan Imam Malik di kota Madinah. Jual rumah. Ada dari antum di sini yang jual rumah untuk bisa menuntut ilmu di sini? Enggak. Minimal jual genteng aja. Ada nggak yang jual genteng untuk bisa menuntut ilmu di sini? Enggak. Jual rumah, ikhwani fiddin, tidak ada rumah lagi. Hanya supaya Hisham ad-Dimashqi bisa menuntut ilmu di kota Madinah dengan Imam Malik. Subhanallah. Wa hadza laysa mawdi'ul ajab. Ini bukan sesuatu yang takjub. Wa mawdi'ul ajab, yang lebih menakjubkan dari ini, kata Hisham ad-Dimashqi, ketika aku sampai menuntut ilmu dengan Al-Imam Malik, berlalu beberapa bulan, aku dihukum oleh Al-Imam Malik karena suatu kesalahan. Dicambuk 15 kali cambuk, ikhwan fiddin, oleh Al-Imam Malik karena suatu kesalahan. Spontan, ikhwan fiddin, setelah dicambuk oleh Al-Imam Malik 15 kali, setelah itu dia datang kepada Al-Imam Malik. Dia katakan kepada Al-Imam Malik, "Fala qad zalamtani," kata dia, "engkau telah menzalimi diriku wahai Imam. Engkau telah menzalimi diriku wahai Imam." Keluar air matanya sambil mengucap hal tersebut. Jadi setelah di cross check ternyata ada kesalahan oleh Imam Malik, dan Imam Malik meng-cross check itu benar kesalahan, tapi pukulan sudah terlanjur kena. Apa yang terjadi? Kata Hisham ad-Dimashqi, "Fala aj'aluka fi hillin," kata beliau, "aku tidak akan menghalalkan perbuatan wahai Imam." Subhanallah, perkataan besar sekali. Sah? Besar sekali. Dia katakan, engkau telah menzalimiku wahai Imam. Imam besar ini yang ribuan ikhwani fiddin muridnya. Dia datang sambil menguncurkan air mata, engkau telah menzalimi diriku, padahal hal tersebut bukan kesalahanku. Kemudian dikatakan, aku tidak akan menghalalkan perbuatanmu. Kalau antum tiba-tiba dikatakan seperti itu oleh murid, apa jawaban antum? Subhanallah. Peraturan pertama, Ustadz nggak boleh salah. Peraturan kedua, kalau Ustadz salah kembali ke peraturan pertama. Ustadz nggak boleh salah. Subhanallah. Lihat ini seorang Imam Malik, seorang ulama, seorang ahlu hadis, seorang yang memiliki ilmu. Apa kata beliau? Gentleman Imam Malik. Kata Imam Malik, "Fama kafaratuh?" Kalau begitu apa kafarahnya agar engkau bisa memaafkan aku? Apa kata Hisham ad-Dimashqi? Kata Hisham ad-Dimashqi, "An tuhaddithani 15 haditha." Kafarahnya wahai Imam, agar engkau mengajarkan kepadaku 15 hadis, menyampaikan langsung kepadaku. Di antara manhaj atau metode Al-Imam Malik itu, dan seluruh ulama di Madinah pada saat itu, mereka apabila mengajarkan hadis, muridnya membaca kemudian mereka mendengarkan. Makanya jarang antum temukan mereka yang belajar dengan Imam Malik, riwayatnya itu bukan haddatsana, tapi akhbarana Malik. Al-Imam Malik menyampaikan kepada kita, bukan haddatsani Malik. Tapi yang dilakukan oleh Hisham ad-Dimashqi, karena tahu Imam Malik ini sibuk, dia minta kafarahnya agar engkau membacakan kepadaku 15 hadis. Allahu Akbar. 15 cambuk, 15 hadis. Belum selesai kisahnya.
secara eksklusif ini, privat, diajarkan langsung Imam Malik. Kalau biasanya harus hadir semua bersama ribuan murid-muridnya, di sini secara khusus disampaikan langsung. Apa yang terjadi setelah Imam Malik selesaikan menyampaikan di 15 hadis? Apa kata Hisam ad-Dimashqi? Kata Hisam ad-Dimashqi, wahai Imam, zidni fid darbi, zidni fil hadis. Allahu Akbar. Tambah lagi pukul wahai Imam, akan tetapi jangan lupa tambah lagi hadis. Allahu Akbar.